pertama kali saya kenal YouTube tuh dari Pak Yusuf Manubulu. Di Yusuf Manubulu, akhirnya kasih tuh nomor admin. Akhirnya saya kontak lah. Langsung besoknya malamnya tuh direspon sama Pak Yusuf. Nah, malamnya direspon. Besok dia bilang besok jam 1 saya telepon kayak gitu. Jadi jam 1 tuh telepon. Dia nelpon saya dan cerita nanti kalau misalkan ya emang agak seperti kayak di setting ya itu ya. Saya agak nggak nyaman juga dalam ini pengen tahu gitu. Nih gua setting apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya yang murtadin, mu'alaf lagi sahabat. Salah satunya adalah orang yang bernama Muhammad Ferdiansyah ini sahabat, alias Ferdi ya, dia biasa dipanggil Ferdi. Bang Ferdi ini adalah salah satu murtadin yang dipuja-puja, yang disanjung-sanjung oleh para oten ongok raya sejak awal tahun 2020-an sahabat. Karena memang pada tahun itu Ferdi ini muncul dengan kesaksian pertama di channel Encop Papin Copi alias Yusuf Manubulu. Muncul pertama kali di channel Encop Papin Copi dan kemudian diundang terus oleh oten-oten ongok raya alias youtuber oten ini sahabat. Salah satunya adalah Mendiang Utiwati Mena beberapa tahun yang lalu. Dan saya masih ingat betul bahwa dalam video dia di kesaksian Utiwati Mena itu, Bang Ferdi ini mempersoalkan tentang sholat sahabat. Dan bahkan karena sholat ini juga dia murtad. Iya. Kita buka Quran. Ini nggak apa-apa kita buka Quran dulu nih, Bu. Iya, no problem. Iya, kita buka Quran surat 8 ayat 35. Ya. Ayat 35 ya? Iya. Al-Anfal. Iya. Ya. Dan salat mereka bentar. Dan salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Dan sesungguhnya salat mereka di sekitar Baitullah. Pertanyaan saya, siapa umat yang sholat? Ya, pertanyaan saya, siapakah umat yang sholat? Umat agama apa yang sholat? Nah, Allah katakan di situ sesungguhnya sholat mereka di sekitar Baitullah, yang menghadap Baitullah, yang menghadap Ka'bah, itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan belakang. Pertanyaan saya, yang namanya siulan dan tepuk tangan, kira-kira ada tapaknya nggak? Ada bekasnya nggak? Bu, kira-kira kalau ibu bersiul, ada bekasnya nggak bu siulan ibu? Nggak ada Pak. Nggak ada. Dalam artian sia-sia. Nggak ada bersiul, kan itu suara. Nggak ada, tepuk tangan. Lain kan tukang bakso yang datang. Sia-sia ya? Ada ini. Artinya nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, gitu. Sia-sia. Berarti saya dulu, waktu itu saya bilang, berarti suara saya dari umur sekian sampai sekian, sia-sia. Hampir sama dengan kesaksian-kesaksian murtadin yang lainnya sahabat. Misalnya si MKC, si Sapiuddin Birahim. Rata-rata begitu tuh. Mengutip-ngutip ayat Al-Quran, potongan-potongan ayat Al-Quran, lalu baca terjemahannya dan mereka tafsirkan. Ternyata sholat itu sia-sia. MKC kan gitu juga. Fawailul lil musallin. Udah sampai situ saja. Celakalah orang yang sholat katanya. Itu terus berulang kali disampaikan oleh si MKC sampai dia masuk ke dalam penjara. Nah di penjara mungkin dia bilang lagi kayak itu, disumpal mulutnya sama sama Napoleon sahabat. Nah untungnya Bang Ferdi ini belum sempat masuk penjara ya, kalau enggak ada ketemu pula tuh sama Bang Napoleon. Dengan mengutip surat Al-A'raf tadi, dia katakan sholat itu ternyata hanya sia-sia. Saya tidak akan jelaskan ayat itu hari ini karena Bang Ferdi ini kan sudah Islam ya sahabat. Karena sekarang dia udah sadar sahabat, dulu dia menghina sholat, sekarang sholat itu yang dia rindukan sehingga masuk Islam lagi sahabat. Itu sih. Ya, alhamdulillah. Berarti tadi hari ini Bang Ferdi sudah kembali ke Islam. Amin. Ya. Saya juga bersyukur, saya juga terima kasih. Udah bimbing saya juga udah
Ya tadi aja sama yang tadi tuh saya bengong tuh bukan bengong karena apa ya, kayak mimpi gitu. Kayak mimpi, kayak ngerasain lagi sholat terus udah berapa tahun belasan tahun nggak sholat. Artinya sudah belasan tahun juga Bang Ferdi ini merasa tidak tenang hidupnya. Hatinya itu tidak pernah merasa tenang, yang merasa damai, sahabat. Karena memang satu-satunya yang membuat manusia itu tenang, damai adalah ketika sholat. Kalau ndak percaya coba aja. Yang oten ya. Kalau Anda ndak tahu bacaannya, ndak usah Anda baca dulu bacaannya. Coba Anda tiru saja gerakan sholat itu ya. Mulai dari wudhu ya. Mulai dari wudhu, kemudian sholat, takbir, rukuk, dan sujud. Nah setelah itu apa yang Anda rasakan? Karena gerakan-gerakan sholat ini sudah dibuktikan juga oleh ilmu kesehatan, dokter, bahwa ketika orang sholat itu, otak kita ini akan dialiri oleh darah, oleh oksigen. Karena ada di bagian otak kita itu ada saraf yang tidak pernah dialiri oleh darah karena memang letaknya tinggi. Nah ketika sujud dalam sholat itu, ketika itu juga dialiri oleh darah dan oksigen. Nah ketika otak itu disentuh oleh darah dan oksigen, di saat itu juga kita merasa tenang. Nah ini yang dirasakan oleh Bang Ferdi ini. Serasa mimpi katanya, karena sudah lama sekali tidak merasakan ini. Ingat ya, serasa bermimpi, bukan bermimpi. Ini kesaksian bukan kesaksian mimpi. Dia serasa bermimpi, artinya tidak percaya gitu. Tidak percaya dia kembali sholat. Karena dulu dia menghina sholat itu. Ya tapi saya yakin juga bukan dari hatinya dia mau menghina sholat itu. Tapi karena dituntut, disetting, di briefing oleh Pincopi sahabat. Nggak percaya? Ah ini dia pengakuannya. Bang Ferdi ini kalau nggak salah dulu pernah masuk channelnya Pendeta Yusuf Manubulu ya? Ya pertama kali saya kenal YouTube tuh dari Pak Yusuf Manubulu. Jadi saya waktu itu lagi kerja di daerah Palmerah. Jadi saya lagi kerja, terus ada kita ngobrol-ngobrol nih. Saya kan orangnya hobi ngobrol sama customer nih. Kalau misalkan lagi sepi nggak kredit gitu, ngobrol gitu. Terus saya cerita, oh berarti Mas dulu Muslim? Cerita sama siapa? Si customer ini. Ya saya Muslim gitu. Sekarang udah jadi Kristen. Ya, oh udah Mas kalau gitu kesaksian aja gitu. Saya perhatian kesaksian Mas bagus gitu. Kesaksian di mana Pak? Di YouTube. YouTube, di Yusuf Manubulu. Akhirnya kasih tuh nomor admin. Akhirnya saya kontak lah. Langsung besok malamnya tuh direspon sama Pak Yusuf. Nah malamnya direspon. Besok dia bilang besok jam 1 saya telepon kayak gitu. Jadi jam 1 tuh telepon. Yang nelpon saya dan cerita nanti kalau misalkan ya emang agak seperti kayak di setting ya, saya agak nggak nyaman juga dalam kesaksian. Tahu nih, kalau setting apa nih? Jadi nanti kalau misalkan kesaksian lebih banyak menceritakan tentang bagaimana ajaran Islam itu seperti apa, gitu. Terus ya nabinya seperti apa gitu. Nampak itu Oten, dah sadar Anda, belum juga lagi. Mau saya putarkan sekali lagi. Udah kelihatan itu. Ini pengakuan dari Bang Ferdi yang pernah bersaksi atau memberikan kesaksian di channel Pincopi itu. Memang disetting dulu di awal. Di briefing dulu di awal. Apanya yang disetting? Yaitu Anda nanti ketika berkesaksian harus menjelek-jelekkan Islam. Bagaimana ajaran Islam itu? Maka salah satunya adalah sholatnya. Bang Ferdi ini pasti disuruh untuk mengaku Islam fanatik. Pasti itu. Saya lahir di lingkungan Muslim yang luar biasa fanatik. Lalu nanti ceritakan ajaran Islam itu ya begini-begini, terutama sholat tadi. Kemudian ceritakan juga tentang Nabi Muhammad itu, ya misalnya menikahi anak kecil, poligami dan segala macam. Itu terus yang dilakukan oleh Pincopi terhadap orang-orang yang berkesaksian di sana. Dulu Anda mungkin tidak percaya dengan pelet tupai saya. Hari ini terbukti karena keluar sendiri dari mulut orang yang pernah berkesaksian di sana. Dan untuk meyakinkan Anda bahwa Bang Ferdi betul-betul sudah kembali ke dalam Islam, ini video syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Selamat, alhamdulillah kembali lagi masuk ke dalam
agama yang diridhoi oleh Allah ini. Semoga Bang Ferdi ini betul-betul istiqomah dalam Islam, istiqomah menjalankan sholat, istiqomah menjalankan ibadah-ibadah di dalam Islam ini. Dan mudah-mudahan setelah ini belum menjadi orang yang akan membela agama Allah ini di hadapan-hadapan para oten-oten yang selalu menghina, menghujat, dan berbohong tentang Islam. Bergetar suaranya mengucapkan syahadat, sahabat. Bergetar pula jiwa kita yang menyaksikan. Oten pun ikut bergetar, burungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.